Barberboard adalah usaha jasa potong rambut yang berlokasi di Jalan Karanggan, Desa Puspasari, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Muhammad Raihan Jikra merupakan pemilik sekaligus pengelola barber tersebut. Barberboard ini sendiri berdiri sejak tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis pemasaran sebuah barbershop menggunakan konsep STP atau segmentasi, targeting, dan positioning, serta perilaku konsumennya. Pertama, kita mulai dari segmentasi pasar. Dari segi demografis, barbershop ini menargetkan pelanggan laki-laki dengan rentang usia 15 hingga 40 tahun. Target ini mencakup pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga wirausaha dengan tingkat pendapatan menengah sampai menengah atas. Kelompok ini dipilih karena memiliki kebutuhan perawatan rambut yang cukup tinggi dan rutin. Dari segi geografis, sasaran utama adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi barbershop, mulai dari kawasan perumahan, sekolah, kampus, hingga area perkantoran. Dengan lokasi yang mudah dijangkau, pelanggan dapat mengakses layanan secara praktis dan efisien. Selanjutnya, dari segi psikografis, konsumen yang ditargetkan adalah mereka yang peduli terhadap penampilan, mengikuti perkembangan tren gaya rambut, serta ingin selalu tampil rapi dan menarik dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, dari segi perilaku, target konsumennya adalah pelanggan yang rutin potong rambut setiap 2 hingga 4 minggu, mengutamakan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan cenderung loyal terhadap barber yang sudah dipercaya. Kemudian kita masuk ke tahap targeting. Target utama atau target primer adalah pria usia 17 hingga 35 tahun yang aktif, peduli terhadap penampilan, mengikuti tren hairstyle terbaru, dan rutin melakukan perawatan rambut. Sedangkan target sekundernya adalah pria usia 35 hingga 45 tahun yang membutuhkan potongan rambut rapi dan profesional untuk menunjang pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Alasan memilih target tersebut karena kelompok usia ini memiliki kebutuhan grooming yang lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Selain itu, mereka juga berpotensi menjadi pelanggan tetap yang datang secara berkala sehingga memberikan keuntungan jangka panjang bagi usaha barbershop. Selanjutnya adalah positioning. Barbershop ini memposisikan dirinya sebagai barbershop modern yang memberikan potongan rambut berkualitas, pelayanan profesional, pengalaman grooming yang nyaman, serta harga yang tetap terjangkau. Positioning ini dibangun dengan menghadirkan barber yang terampil dan selalu mengikuti tren hairstyle terbaru, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat, memberikan pelayanan yang ramah, menggunakan peralatan berkualitas, serta menawarkan harga yang sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan. Harapannya, ketika pelanggan mendengar nama barbershop ini, mereka langsung mengingat bahwa tempat tersebut modern, terpercaya, hasil potongannya rapi, nyaman dikunjungi, dan memiliki nilai terbaik antara harga dan kualitas. Selanjutnya, mari kita lihat perceptual map atau peta persepsi konsumen. Jika menggunakan 2 variabel utama yaitu kualitas pelayanan dan harga, maka barbershop ini berada pada posisi kualitas tinggi dengan harga menengah. Posisi tersebut membuat barbershop memiliki keunggulan kompetitif karena pelanggan mendapatkan kualitas yang baik tanpa harus membayar terlalu mahal. Di sisi lain, salon biasa umumnya berada pada kualitas sedang dengan harga sedang. Barbershop premium memiliki kualitas sangat tinggi tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Sedangkan tukang cukur tradisional berada pada harga rendah namun kualitas dan pengalaman pelanggan relatif lebih sederhana. Dengan posisi tersebut, barbershop mampu menarik konsumen yang menginginkan kualitas dan kenyamanan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Jika dilihat dari hierarki kebutuhan Maslow, konsumen memilih layanan barbershop terutama untuk memenuhi kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Penampilan yang rapi dan menarik membuat seseorang merasa lebih percaya diri, dihargai oleh orang lain, serta memiliki citra diri yang lebih baik. Selain itu, layanan barbershop juga dapat memenuhi kebutuhan sosial atau belonging needs karena penampilan yang baik membantu seseorang lebih mudah diterima dalam lingkungan, pergaulan, maupun pekerjaan. Dari sisi gaya hidup, mayoritas pelanggan termasuk dalam kategori experiencer. Kelompok ini biasanya berusia muda, aktif mengikuti tren, menyukai pengalaman baru, dan sangat memperhatikan penampilan. Mereka datang ke barbershop bukan hanya untuk memotong rambut, tapi juga untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengikuti tren gaya hidup modern.
Contohnya adalah mahasiswa atau pekerja muda yang rutin mencoba gaya rambut seperti fade haircut, French crop, comma hair, dan model rambut viral lainnya yang populer di media sosial. Berikutnya, apakah konsumen dipengaruhi oleh kelompok rujukan? Jawabannya adalah ya. Kelompok rujukan yang paling berpengaruh adalah teman sebaya atau peer group. Banyak pelanggan memilih sebuah barbershop berdasarkan rekomendasi teman. Selain itu, mereka juga sering meniru model rambut yang digunakan oleh teman-temannya karena ingin terlihat serupa atau mengikuti tren yang sedang berkembang di lingkungan sosial mereka. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin memilih barbershop tertentu karena sebagian besar teman kampusnya juga menggunakan jasa di tempat tersebut dan merasa puas dengan hasilnya. Selanjutnya, kita membahas manfaat psikososial yang dirasakan konsumen. Dari sisi psikologis, manfaat yang paling dirasakan adalah meningkatnya rasa percaya diri. Setelah mendapatkan potongan rambut yang sesuai, pelanggan biasanya merasa lebih siap untuk berinteraksi dengan orang lain, menghadiri acara penting, atau bahkan mengikuti wawancara kerja. Selain itu, pelanggan juga merasakan kepuasan diri karena berhasil mendapatkan tampilan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dari sisi sosial, penampilan yang rapi membuat seseorang lebih mudah diterima dalam lingkungan pergaulan, komunitas, maupun dunia kerja. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial. Mengenai tingkat kepuasan konsumen, secara umum pelanggan merasa puas apabila hasil potongan sesuai keinginan, pelayanan ramah, tempat bersih, dan proses pelayanan nyaman. Untuk mengukur kepuasan secara nyata, barbershop dapat melakukan survei pelanggan menggunakan skala kepuasan atau kuesioner setelah layanan diberikan. Terakhir, bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor? Strategi pertama adalah menjaga kualitas pelayanan secara konsisten. Pelanggan akan kembali jika hasil potongan rambut yang mereka dapatkan selalu sesuai harapan. Strategi kedua adalah menjalankan program loyalitas pelanggan, seperti kartu member, sistem poin, atau layanan gratis setelah beberapa kali kunjungan. Program seperti ini dapat mendorong pelanggan untuk terus kembali menggunakan jasa yang sama. Strategi ketiga adalah membangun hubungan personal dengan pelanggan. Misalnya dengan mengingat nama pelanggan, menyimpan riwayat model rambut favorit mereka, atau memberikan ucapan ulang tahun dan promo khusus. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dengan barbershop. Kesimpulannya, keberhasilan sebuah barbershop tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memotong rambut, tetapi juga oleh pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, kualitas pelayanan, pengalaman yang diberikan, serta kemampuan menjaga loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Terima kasih.